Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kami dalam bentuk PPT yang berjudulkan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Baiklah, ada baiknya sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Median Sapitri. Yang kedua, Trisma Gopinda. Yang ketiga, Putri Kurniasari, yaitu saya sendiri. Dan yang keempat, Abiandra Radika Rehan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sistem, filsafat, dan filsafat ilmu. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, filsafat merupakan studi tentang hakikat realistis dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Sedangkan filsafat ilmu ialah sebagai ilmu yang merupakan buah dari pemikiran manusia, di mana pemikiran ini tidak ada batasan, orang bebas untuk melakukan pemikiran filsafat dari perspektif yang mana dan seperti apa. Sifat filsafat ilmu ini pun sangat umum dan universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Aspek ontologi filsafat Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani, onto, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logis, yang berarti studi tentang teori yang membicarakan. Aspek ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dan sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Aspek epistemologi filsafat Pancasila. Epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, epistem artinya pengetahuan, dan logos artinya teori atau ilmu. Epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan.
Sedangkan filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Bangsa Indonesia yang menjadi asal mula atau sebab bahan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dipahami kembali. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan di dalam agama-agama. Oleh sebab itu, dasar filsafat negara bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena bawaan dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila dijadikan dasar filsafat negara tidak dari kesetiaan bangsa Indonesia sendiri. Filsafat Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologis adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani akios dan logos yang berarti teori tentang nilai. Ada dua aspek dalam aksiologi, satu etika, dua estetika. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.